adik iparku yang sedang hamil tua. Nanti anaknya lahir. Kalau anaknya lahir, kasih beritanya ke rumah. Baik Tuan. Suwaibah pun menjaga adik ipar perempuan sedang hamil tua. Kemudian anaknya pun lahir. Disampaikan kepada tuannya, wahai tuan, ya, keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Keponakanmu itu laki-laki. Kalau perempuan kubur hidup-hidup. Malu punya keponakan perempuan. Karena dia laki, aku senang. Adikku sudah meninggal, sekarang ponakanku laki-laki. Maka saking senangnya aku malam ini, Suwaibah, kau kubebaskan tak lagi jadi budak hamba sahaya. Inilah orang yang bersedekah pada saat Nabi lahir, saking senangnya menyambut Nabi Muhammad SAW. Siapakah nama adik iparnya itu? Aminah. Siapa nama suaminya? Abdullah. Siapa nama orang yang membebaskan Suwaibah karena senang punya keponakan? Abdul Uzza. Nama Abdul Uzza, panggilan Abu Lahab. Oh, makanya kalau kenalan sama orang tanya, nama kau siapa? Ibrahim. Pas dicari di Facebook gak ada, rupanya Bram. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad? Oh enggak, yang ceramah Uas. Sama orang itu juga, terus ganteng aja. Mau nengok Ustaz Ali aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita hitung berapa sedekah Abdul Uzza alias Abu Lahab pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia bebaskan seorang budak. Budak itu harganya 2 kali lipat onta. Harga onta sekarang 50 juta. Jika harga onta 50 juta, maka membebaskan seorang budak 100 juta. Maka saat Nabi lahir dia sangat senang. Dia pun bersedekah dengan maulid Nabi 100 juta. Jadi kalau ada orang Palembang sedekah 100 juta bulan maulid Nabi, itu baru selevel dengan, nggak dengar dengan, kalau 100 ribu ini kan belum mau. Jadi yang tadi mengasih 100 ribu itu baru kata pengantar. Masih ada maulid malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam ke-30, malam ke-40. Maka dia isi semua, lewatkan 100 juta. Paling tidak 110, supaya nanti kalau jumpa sama Abu Lahab, kalau bisikin dari aku ya. Abu Lahab ini punya saudara kandung, namanya Abbas. Abbas saudara kandung Abu Lahab. Abu Lahab bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu punya anak laki-laki 10, punya anak perempuan 5, 15 anaknya. Abbas dengan Abu Lahab saudara kandung. Mimpilah Abu Abbas. Abbas mimpi malam berjumpa dengan saudara kandungnya Abu Lahab. How are you? Kaifa halu? Apa kabar Abu Lahab? Kata Abu Lahab, aku masuk neraka. Jelas ayatnya. Tabbat yada abi lahabiu. Bagaimana keadaan kau di neraka Abu Lahab? Kata Abu Lahab menjawab, khuffifa alayya fi kulli itsnain li'itaqi Suwaibah. Azabku diringankan setiap hari Senin karena aku membebaskan Suwaibah saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada di majelis ini tak sholat, tak puasa, mabuk, sakau, pakai narkoba, berzina, tapi dia senang maulid, dia tetap masuk neraka, tapi tiap hari Senin azabnya ringan. Mudah-mudahan tiap Senin azabnya ringan. Amin. Apa pula diaminkan? Orang masuk neraka kok diaminkan. Maka bersyairlah seorang ahli hadis namanya Al-Hafiz Al-Maqdisi. Apa kata dia? Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi
Fakaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau Abu Lahab yang dijamin masuk neraka saja diringankan azabnya setiap Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad, lantas bagaimana dengan orang beriman yang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan mati dalam keadaan bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasul? Makanya Ibnu Taimiyah dalam Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' as-Siratal Mustaqim mengatakan, "Fata'zimul maulid wattikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu katsirun minan nas, qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Orang yang melakukan maulid maka dia mendapatkan pahala yang besar karena dia berniat memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi nanti kalau ada orang yang selalu membid'ah itu nama kelompoknya adalah kelompok ahlul bid'ah, sedangkan kita ini adalah ahlus sunnah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi siap menghadiri maulid tiap malam, maulid arba'in, memuliakan Rasulullah, menghidupkan sunnah, mengagungkan ajarannya. Ini yang perlu kita jaga. Bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, tapi anak-anak ini tak ada yang bisa menjaga. Yang menyerang anak-anak ini lebih dari 10 jari Abdul Somad, narkoba, ganja, sabu-sabu, lem kambing, lem, apalagi aliran sesat, khawarij, murji'ah, sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, apalagi warnet, apalagi pelakor, apalagi LGBT, apalagi segala perbuatan keji, apalagi chip, judi online, betul. Maka dengan adanya majelis ini meminimalisir kenakalan anak-anak muda, kenakalan remaja, kenakalan orang tua, kenakalan mama. Hidupkan majelis di masjid, majelis di ruko, majelis di rumah buat majelis. Sampaikan ke Habib Mandi, sampaikan ke Ustaz Solhas, sampaikan ke Ustaz Mas Puro, sampaikan ke kiai-kiai. Buat majelis di rumah, buat majelis di kantor, buat majelis. Karena dengan majelis itu membersihkan hati, dengan majelis itu menguatkan cinta kepada Rasulullah, dengan majelis itu membuat kita istiqomah, dengan majelis itu kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi. Nanti kalau ada maulid di kantor gubernur datang, kalau ada maulid di kantor polisi datang, kalau ada maulid di kantor tentara datang, kalau ada maulid di dalam sungai datang. Tadi kata Ustaz Ali kan mau dibuat di sungai, itu panitia lagi sedang siap-siap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau maulid ini tidak dibuat, kita pakai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dikhawatirkan umat itu tidak lagi mengenang 12 Rabiul Awal.
tak mengingat lagi kapan nabinya lahir. Kami sedang tidur-tiduran di masjid di Kairo. Tiba-tiba datang orang Mesir membawa manisan. Halawah, 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 halawah. Kami sudah marah. Apa ini? Kami sedang tidur. Kenapa kau bangunkan? Kenapa? Salli ala Nabi, salli ala Nabi. Maulidul Rasul, Maulidul Rasul. Dia tidak kaya. Dia cuma penjual manisan, tapi dia ingin ikut sebagai orang yang mengingat Rasulullah pada hari kelahirannya dibagikannya manisan-manisan. Apa yang sudah kau bagikan? Kami tinggal di Mesir menyewa rumah. Satu hari datang orang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Kami intip dari lubang. Tuan rumah datang. Bawat kita naik nampaknya sewa rumah. Begitu dibuka rumah, rupanya datang pembantunya menyerahkan nasi kuning dengan ayam panggang. PA, what do you want? Ada apa? Kata dia, ini kiriman dari Said. Said tuan rumah kami. Kenapa Said ngasih ini? Maulidul Rasul, salli ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini hari maulid Nabi. Kita mengenang Nabi. Andai kau tak bisa buat maulid sebesar benteng Kusabuta, maka buatlah di rumahmu, di kamarmu, di rumahmu, di asramamu, di kelasmu. Hanya dengan membagikan manisan, hanya dengan membagikan nasi, hanya membagikan cuko. Itu sudah bagian dari mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hebatnya orang Palembang, Sumatera Selatan, menyambut bulan Rabiul Awal diadakan tabligh akbar besar. Maka yang hadir malam ini menyebarkan kepada teman kawan sahabat grup-grup WhatsApp, semuanya sudah siap sedia, sehingga bulan itu nanti kita jadikan sebagai bulan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak dibuat maulid, nanti anak kita lebih kenal Spiderman daripada Hasan dan Hussein, lebih kenal Upin dan Ipin daripada Hasan dan Hussein, lebih kenal Jarjit dan Bang Saleh daripada sahabat Nabi. Betul? Lebih kenal Batman, Spiderman, Wonder Woman dan Cicakman daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ketika maulid itu dengarkan tausiah para alim ulama. Andai lelah bekerja di waktu siang, jurus hadir maulid. Dengar, duduk, diam, diam, dengar, duduk, dengar, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit. Kalau tak hafal gerak-gerakan jam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puncak dari maulid adalah pada doa. Abdul Somad tadi menyampaikan dimulai jam 10 kurang 20. Sekarang sudah jam 11 kurang 20. Walaupun saya tak menengok jam, saya bisa menebak bahwa saya sudah ngomong 60 menit terasa dari kesemutan kaki. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua yang hadir ini mendapatkan barakah maulid, mendapatkan barakah para habaib, mendapatkan barakah para alim dan ulama. Sumatera Selatan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpinnya adil dan amanah, rakyatnya makmur dan sejahtera, diberikan istiqamah iman dan Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surga Jannatul Firdaus. Takbir! Sallu ala Nabi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih.